Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin. Saya dari PAC Ibnu Sami Kerep, delegasi dari latihan kader muda PAC Ibnu PPNU Duduk Sampean. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik diskusi dan tata cara persidangan. Nah, sebelum kita membahas tentang diskusi seperti apa, kita perlu tahu apa sih diskusi itu. Nah, diskusi itu pertukaran pikiran antara dua orang untuk mencapai solusi, dua orang atau lebih untuk mencapai solusi, seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh ada yang tanya, kira-kira perbedaannya sama rapat itu apa? Kalau kita masuk perbedaannya dengan rapat itu merupakan komunikasi antara pimpinan dengan bawahannya. Misalnya seperti apa? Contoh, saya dengan 2 atau 3 teman saya melakukan diskusi tentang membahas kasus pelecehan seksual yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira untuk mengatasi tentang kasus pelecehan seksual yang ada di lingkungan sekitar ini seperti apa? Nah, kita lakukan diskusi di situ, kita lakukan tukar pikiran antara saya dengan teman A, B, C dan lain sebagainya untuk mencapai solusi itu tadi. Nah, itu bedanya kalau diskusi. Jadi di situ tidak ada yang pimpinannya. Nah, kalau misalnya rapat itu merupakan komunikasi antara pimpinan dengan bawahannya. Siapa pimpinannya di situ? Pimpinannya itu ialah ketua. Nah, bawahannya siapa? Ada waka, ada sekretaris, ada bendahara, ada koor departemen, ada anggota departemennya, ada koor lembaga dan ada anggotanya, beserta dan lain sebagainya. Itu. Nah, ketika kita sudah masuk di ranah rapat, kira-kira rapat IPNU itu terdiri dari apa saja sih? Ada rapat harian yang itu dilaksanakan oleh BPH, Badan Pengurus Harian. Ada rapat pleno, ada rapat pleno paripurna, ada rapat pleno gabungan, ada rapat pimpinan, ada rapat koordinasi bidang, ada rapat panitia. Nah, itu istilah rapat dalam ranah IPNU IPPNU. Nah, sekarang kita masuk dalam ranah persidangan. Nah, kira-kira persidangan dalam IPNU IPPNU ini apa aja? Yang pertama, sidang komisi. Sidang komisi ini biasanya dalam IPNU IPPNU itu ada sidang komisi A, B, dan C. A ini biasanya membahas tentang pola pengembangan organisasi. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sidang B ini biasanya sidang yang membahas tentang pokok-pokok program kerja, pokok-pokok dari program kerja, seperti itu. Nah, kalau sidang C ini biasanya membahas tentang rekomendasi, itu seperti itu. Nah, kalau sidang pleno itu apa? Sidang pleno ini merupakan membahas tentang misalnya contoh tatip persidangan yang dimana di situ ada nama tentang istilah persidangan, bahkan sampai masuk ke tentang ke quorum, tentang pemakzulan pimpinan sidang, sanksi dan lain sebagainya. Nah, terus ada dalam sidang pleno itu namanya laporan pertanggungjawaban. Nah, biasanya dalam sidang laporan pertanggungjawaban ini yang memimpin itu satu tingkat di atasnya. Maksudnya seperti apa? Contoh, dalam persidangan pimpinan anak cabang. Nah, yang memimpin siapa? Yang memimpin satu tingkat di atasnya, ini siapa? Pimpinan cabang yang di tingkat kota atau kabupaten, seperti itu. Nah, dan selanjutnya ini adalah kalau di sidang pleno itu ada sidang tatip pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur, bahkan sampai nanti masuk ke pemilihan ketua. Itu yang namanya sidang pleno. Jadi kalau sidang komisi itu tadi ada sidang komisi A yang bahas tentang pola pengembangan organisasi, kalau B tentang pokok-pokok program kerja, yang C itu tentang rekomendasi. Kalau sidang pleno ada membahas tentang tatip persidangan, laporan pertanggungjawaban, dan tatip pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur, seperti itu. Nah, dalam istilah persidangan ini juga, nah, ada yang namanya interupsi, opsi, afirmasi, skorsing, lobbying, dan juga voting. Interupsi ini kita memberikan saran kepada pimpinan sidang. Interupsi pimpinan sidang. Tuh. Misalnya contoh dalam poin ini seperti ini. Opsi. Misalnya contoh dalam pasal A seperti ini.
Nah, kita memberikan opsi, ditambahi kata-kata ini dan lain sebagainya. Itu namanya opsi. Nah, kalau afirmasi ini kita menguatkan dari opsi itu tadi. Misalnya contoh, dari opsi 1 penambahan kata, opsi 2 sesuai dengan draft. Nah, afirmasi dari opsi yang ke-1 dengan rasionalisasi. Sering kita melakukan persidangan itu rasionalisasi itu ialah alasannya sampean memberikan afirmasi itu apa. Itu yang selanjutnya itu ialah scoring. Nah, ketika kita berbicara tentang scoring, jika lobbying dan voting ini tidak bisa tidak ketemu hasilnya, maka sidang ini discoring atau ditunda. Seperti itu. Nah, lobbying apa? Contoh misalnya ada 2 pengopsi. Opsi 1 seperti ini dan opsi 2 seperti ini. Nah, ketika ketika tidak ada afirmasi ataupun waktu tunggu ini sudah habis, maka pengopsi ini maju untuk melakukan lobbying kepada pimpinan sidang. Itu. Nah, voting. Apa voting? Nah, voting ini biasanya ketika dalam proses persidangan. Contoh, dalam hasil lobbying, 2 pengopsi ini maju kepada pimpinan sidang, lalu 2 pengopsi ini tidak sama-sama legowo, tidak ada yang mengalah dari atas opsi yang diajukan itu, maka dilakukan yang namanya voting yang langsung dipimpin oleh pimpinan sidang. Nah, dalam proses persidangan dalam sidang komisi itu, sidang komisi ini diusahakan yang memilih itu ialah dari panitia ataupun dari peserta sidang. Maafkan, dari panitia, dari peserta sidang. Nah, ketika kita berbicara tentang karakteristik pimpinan sidang itu ialah tegas dan disiplin.